Kali ini kita akan membahas kembali mengenai tunjangan profesi guru pada kurikulum paradigma baru, di mana hal ini membuat kita melongo. Mengapa demikian? Oke, mari kita bahas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tunjangan profesi ini merupakan suatu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa sertifikat pendidik itu merupakan salah satu surat yang harus dan wajib dimiliki oleh guru sebenarnya. Tetapi dalam hal untuk memiliki surat tersebut atau sertifikat tersebut tidaklah mudah karena ada banyak sekali tes yang harus kita lalui sehingga kita bisa dapat sertifikat pendidik tersebut. Nah, jadi akhir-akhir ini tunjangan profesi guru atau yang kita kenal dengan TPG ini kembali menjadi topik yang sangat hangat yang untuk diperbincangkan di mana akibat adanya perubahan kurikulum, yaitu kurikulum prototype atau paradigma baru. Jadi dengan adanya kurikulum baru, ini guru-guru itu semakin bertanya. Misalnya jika kurikulum baru itu diberlakukan, apakah ada implikasinya bagi sertifikasi saya? Atau akankah hak-hak yang sudah diberikan pada saat kurikulum 2013 ini akan tetap sama? Apakah kami akan tetap mendapatkannya ataupun tidak? Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kita sebagai guru karena terus terang kita masih sangat awam terhadap kurikulum paradigma baru ini. Oke, mari kita lihat. Ternyata memang terdapat pengaruh atas diberlakukannya kurikulum prototype bagi guru. Jadi benar ya, penerapan kurikulum paradigma baru ini pasti memberikan pengaruh bagi guru. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, itu apa sih yang menjadi inti dari paradigma baru? Jadi dalam kurikulum paradigma baru itu terdapat pengurangan jam mengajar. Jadi yang saya lihat untuk hampir seluruh mata pelajaran itu berkurang jam mata pelajarannya. Kita ambil contoh mata pelajaran IPS. Pada kurikulum 2013, jam IPS per minggu itu adalah 4 JP. Tetapi pada kurikulum baru itu berubah menjadi 3 JP. Lantas, apakah dengan pengurangan jam mengajar ini akan berpengaruh terhadap beban kerja? Tentu saja tidak. Kenapa saya bilang tidak berubah? Karena walaupun dia berkurang menjadi 3, tetapi untuk hitungannya dia tetap kita hitung sebagai 4 JP. Kenapa seperti itu? Karena 1 JP-nya itu dikhususkan untuk pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti di dalam kurikulum paradigma baru itu akan ada yang namanya proyek. Itu dia. Jadi 4 jam itu 1 jamnya difokuskan untuk proyek, 3 jamnya adalah untuk pembelajaran tatap muka. Jadi walaupun ada pengurangan jam mengajar, tetapi beban kerjanya itu tidak berubah. Nah, kemudian yang kedua, adanya perubahan struktur mata pelajaran. Jadi, untuk struktur mata pelajaran sendiri ini juga berubah. Nanti silakan lihat di video saya tentang struktur mata pelajaran paradigma baru. Itu sangat terlihat perubahan-perubahannya. Contohnya saja, seni budaya, kemudian prakarya, itu akan masuk di dalam muatan lokal. Kemudian akan pelajaran TIK yang sebelumnya itu dihilangkan, pada kurikulum paradigma baru ini kembali dimunculkan sebagai mata pelajaran informatika. Nah, kemudian yang pengaruh yang ketiga itu adalah diberlakukannya regulasi khusus terkait dengan tunjangan profesi guru. Nah, tentu saja dia akan memiliki regulasi yang berbeda dari kurikulum 2013 dengan kurikulum paradigma baru. Tetapi dia tidak banyak sekali perbedaan, tapi ada yang berbeda. Silahkan lihat di video saya sebelumnya. Itu dia. Nah, kemudian mari kita lihat mengenai hal-hal atau poin penting. Apa saja sih yang menjadi poin penting? Jadi tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru di dalam kurikulum 2022 atau paradigma baru ini sudah tertera melalui paparan dari Kemdikbud Ristek tentang kebijakan kurikulum
untuk pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Jadi di dalam paparan ini itu dibahas tentang hal-hal mengenai kurikulum prototipe termasuk nasib penerima tunjangan profesi guru. Jadi poin penting yang yang pertama itu adalah adanya perubahan struktur mata pelajaran tersebut itu tidak merugikan guru. Jadi walaupun ada perubahan struktur mata pelajaran, ini tidak akan merugikan guru, khususnya bagi guru yang menerima tunjangan profesi. Kemudian poin penting yang kedua, semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi guru ketika menggunakan kurikulum 2013 ini akan tetap mendapatkan hak tersebut. Walaupun pada kurikulum paradigma baru dia tidak memenuhi 24 jam, asalkan pada saat menggunakan kurikulum 2013 sebelumnya dia sudah memenuhi 24, maka guru tersebut akan tetap dapat menerima tunjangan profesi guru. Itu adalah dua poin penting yang harus kita pahami ya, di mana meskipun guru itu mengalami pengurangan jam mengajar, tetapi dia akan tetap mendapatkan tunjangan profesi guru, termasuk untuk guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru pada kurikulum 2013. Ini tetap akan mendapatkan hak yang sama. Sekarang mari kita lihat implikasi perubahannya, serta apa sih mitigasinya. Nah, jadi selanjutnya itu juga dijelaskan tentang implikasi perubahan yang terjadi. Ini terkait dengan hal yang menjadi kekhawatiran terkait tunjangan profesi guru saat ini ya. Nah, jadi poin-poinnya, yang pertama adalah jam mengajar mata pelajaran kelompok umum, alokasi beban mengajarnya tetap. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Walaupun misalnya kita ambil contoh mata pelajaran IPS, dari 4 JP itu berkurang menjadi 3 JP, tetapi pada kurikulum 2013 prototype ini, dia bebannya tetap. Kenapa? Karena 1 jamnya itu digunakan untuk penilaian project atau pembuatan project yang berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi, walaupun ada pengurangan, tetapi alokasi beban mengajarnya tetap. Kemudian, implikasi yang kedua adalah di mana diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang, seperti menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu juga, bagi yang tidak mencapai 24 jam, ini juga masih diberlakukan tambahan jam, itu misalnya sebagai wakil kepala sekolah, itu ada 12 jam, kemudian koordinator lab bahasa 12 jam, koordinator lab komputer 12 jam, koordinator lab IPA itu 12 jam, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Itu tetap diberikan sebagai wali kelas juga, itu masuk, kemudian sebagai guru piket itu juga masuk. Jadi secara umum dia tidak banyak memberikan perubahan. Itu dia. Nah, jadi untuk penjelasan mengenai dua poin ini, kita tahu bahwa alokasi mengajarnya itu akan tetap sama ya. Nah, jadi mari kita lihat yang berikutnya ini adalah implikasi jam mengajar guru serta linearitasnya terhadap mata pelajaran. Kemudian terkait dengan penjelasan tunjangan profesi guru, ini dijelaskan di dalam paparan Kemdikbudristek, ini terkait dengan penyiapan guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan kurikulum prototype. Nah, di mana di dalam hal tersebut dijelaskan 3 hal penting. Yang pertama, guru yang telah menerima tunjangan profesi akan tetap menerima tunjangan jika ada implikasi pengurangan jam mengajar sebagai implikasi penerapan kurikulum prototype. Kemudian yang kedua, peraturan terkait poin 1 ini sudah disiapkan dalam bentuk Kemdikbud dan berlaku untuk sekolah yang mengikuti PSP, Program Sekolah Penggerak. Kemudian yang ketiga, selanjutnya untuk sekolah yang akan menerapkan kurikulum prototype secara mandiri akan dibuatkan regulasi khusus, sehingga hak-hak yang telah diterima guru sebelumnya itu tidak akan berkurang, yaitu sesuai dengan prinsip nomor 1. Nah, jadi perlu kita pahami ya bahwa poin-poin tersebut menerangkan bahwa bagi guru yang memang mata pelajarannya ada implikasi pengurangan pada jam mengajar, ini akibat dari penerapan kurikulum prototype. Ini pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa guru tersebut akan tetap menerima tunjangan profesi guru. Kemudian dijelaskan juga bahwa ketika penerapan kurikulum prototype ini dilaksanakan secara mandiri,
Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuatkan regulasi sendiri. Artinya akan ada aturan khusus bagi lembaga atau instansi yang menerapkan kurikulum prototipe secara mandiri. Jadi, bagi guru ini tidak perlu khawatir lagi ya akan hak-haknya terkait dengan tunjangan profesi guru ketika kurikulum prototipe ini diberlakukan. Karena pada prinsipnya itu tidak akan ada yang merugikan dan tidak akan mengurangi hak-hak kita sebagai guru, khususnya guru yang berhak menerima tunjangan profesi guru. Jadi, mari kita pelajari bersama mengenai kurikulum baru karena segala hal itu adalah baik. Oke, sekian dan terima kasih.